Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak bisa mengisi kembali materi pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 5A. Adik-adikku, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini, Alhamdulillah semua pada sehat ya. Sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah lebih baiknya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sudah selesai kita berdoa. Nah, mari sekarang kita simak penjelasan dari Bapak pada materi di bab 1 kali ini, yaitu tentang menyayangi anak yatim. Nah, Bapak tanya dulu, kalian apakah sudah pernah mendengar apa itu anak yatim? Nah, anak yatim yaitu anak yang ditinggalkan pergi oleh ibu bapaknya karena ibu bapaknya sudah meninggal dunia atau sudah wafat. Nah, di bab kali ini akan dijelaskan tentang pentingnya menyayangi anak yatim. Materi tentang yatim, materi ini akan membantu memahami dan menerapkan nilai-nilai menyayangi anak yatim dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dari tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama memahami isi pokok Quran Surat Al-Ma'un. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai menyayangi anak yatim dalam perilaku sehari-hari. Yang kedua, membaca, menghafal, menerjemahkan, dan menulis ayat Al-Quran atau Quran Surat Al-Ma'un. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca, menghafal, menerjemahkan, dan menulis ayat Al-Quran Surat Al-Ma'un. Nah, di dalam bab kali ini yang akan dibahas nanti kan seperti tadi sudah disebutkan, ada membaca Quran Surat Al-Ma'un, menulis Quran Surat Al-Ma'un, mengartikan Quran Surat Al-Ma'un, pesan pokok Quran Surat Al-Ma'un, menghafal Quran Surat Al-Ma'un, sejuta asa untuk anak yatim. Nah, Bapak akan menjelaskan sedikit dulu terkait Surat Al-Ma'un. Yang pertama yaitu membaca Quran Surat Al-Ma'un. Sudahkah kalian mengenal surat Al-Ma'un atau pernah belajar di madrasah atau di pengajian? Kalau pernah mendengar, nah kita simak lagi lebih mendalam di sekolah ini ya. Pada pelajaran ini kita akan mempelajari surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un artinya barang yang berguna. Jumlah ayatnya ada berapa anak-anak? Ada 7. Surat ini berada pada urutan ke-107 dan termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Ayo kita mulai membaca, diawali dengan isti'azah dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama membaca surat Al-Ma'un dari ayat 1 sampai ke 7. Lanjut ke materi selanjutnya. Nah, menulis Quran surat Al-Ma'un. Nanti kalian tulis di kertas masing-masing. Tolong siapkan pulpen atau pensil dan buku tulisnya. Nah, kalian tulis dulu surat Al-Ma'un ini dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang terakhir. Silahkan disalin dulu ya anak-anak. Kita tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah menulisnya, nah nanti kalian tinggal kumpulkan ke Bapak hasil tulisannya biar Bapak bisa menilai tulisan kalian ya. Oke, dilanjut ke yang selanjutnya yaitu mengartikan Quran surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal yadu'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Alladzina hum yura'un. Yang berbuat ria. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan memberikan bantuan. Nah, jadi itu merupakan arti dari surat Al-Ma'un. Ya, nah dalam surat Al-Ma'un ini dijelaskan bahwa pendusta agama itu ada 5 ya. Yang pertama yaitu orang yang menghardik anak yatim, yang kedua orang yang tidak mendorong memberi makan orang miskin, dan juga orang yang lalai dalam salatnya, dan juga orang yang berbuat ria. Nah, itu merupakan ciri-ciri pendusta agama dalam surat Al-Ma'un ya. Lanjut materi selanjutnya. Nah, adapun pesan pokok Quran surat Al-Ma'un. Ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu kepedulian terhadap anak yatim. Manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Kepedulian ini harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita itu harus memuliakan anak yatim. Laksana Rasul memuliakan anak yatim. Dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa Rasul menyayangi anak yatim itu seperti 2 jari yang berdekatan, jari telunjuk dan jari tengah ya, jari telunjuk dan jari tengah, artinya saling berdekatan. Maka muliakanlah anak yatim, maka kita tentu akan disayangi oleh Rasulullah SAW. Nah, terus yang kedua yaitu empati terhadap fakir miskin. Hendaknya manusia harus memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Ini dimaksudkan bahwa kita itu janganlah acuh atau tidak peduli kepada fakir miskin yang ada di sekitar kita, atau misalkan kita temui di perjalanan ataupun di lain tempat ya. Berikanlah harta kita, karena harta kita itu bukanlah milik kita seutuhnya semuanya. Maka kasihlah kepada fakir miskin supaya mereka bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dan lain sebagainya, dan mereka pun merasa terbantu oleh bantuan kita yang sudah memberikan sedikit uang atau harta kita kepada fakir miskin tersebut. Harus tanamkan dalam diri kita rasa kepedulian ya anak-anak. Dan yang ketiga, sholatlah dengan khusyuk. Dengan bagaimana? Yaitu dengan khusyuk itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah sholat itu dengan tidak khusyuk, apalagi lalai dalam mengerjakan sholat. Nah, lalai itu apa? Nah, lalai itu mengabaikan, apalagi meninggalkan, menunda-nunda ibadah sholat itu tidak boleh.
Dan juga, dijelaskan pula dalam hadis juga, ada sahabat Rasul yang beribadahnya itu orang munafik, tapi dia sering beribadah. Ketika beribadah, dia selalu rajin ketika dilihat orang lain, tapi ketika tidak dilihat orang lain, dia selalu malas-malasan, bahkan tidak mengerjakan sholat. Nah, itu perilaku yang tidak boleh dicontoh oleh kita ya. Beribadah itu semata-mata harus hanya dilihat oleh Allah, bukan oleh orang lain. Maka kita akan memperoleh pahala daripada ibadah yang kita lakukan. Terus, yang selanjutnya. Nah, ini tugas dari Bapak lagi ya. Nah, yang terakhir. Itu kalian harus bisa menghafal Quran Surat Al-Ma'un yang terdiri dari 7 ayat ini. Bagaimana cara menghafalnya? Bisa 2 ayat atau 3 ayat. Yang pertama, coba hafalkan 3 ayat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ulangi lagi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sampai 3 kali. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, kalau kalian sudah hafal, bisa dilanjut ke ayat yang selanjutnya lagi. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Supaya tidak terlupakan yang pertama, coba diulangi dari yang pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alhamdulillah. Udah 5 ayat kalian sudah menghafal. Lanjut ada 2 ayat lagi. Semangat, semangat. Ayat yang ke-6 apa? Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sekarang jangan lihat. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Alhamdulillah. Sudah hafal ya 2 ayat terakhir? Coba diulangi dari ayat pertama sampai ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Alhamdulillah bil barakah. Kalian sudah bisa menghafal surat Al-Ma'un ya. Tetap semangat menghafal sampai kalian bisa menerapkan surat Al-Ma'un ini di setiap bacaan salat dan yang lainnya ya. Nah, sekarang bab terakhir yaitu sejuta asa untuk anak yatim.
Kenapa disebut sejuta asa? Nah, ini disebutkan bahwa kita itu harus sebagai anak muslim harus memiliki akhlak terpuji dan terbiasa menyayangi anak yatim. Hindari perilaku mengejek, membiarkan sewenang-wenang, apalagi mengambil hak mereka. Perilaku ini merugikan diri baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sejuta asa itu artinya tuh kita harus memiliki rasa yang besar terhadap anak yatim. Jangan setengah-setengah, apalagi sedikit rasa kita untuk anak yatim. Berikanlah sejuta rasa kita untuk anak yatim supaya mereka bisa bahagia bersama kita meskipun kita meskipun kita belum tentu bahagia, tapi kasihlah kebahagiaan untuk anak yatim seperti itu. Maka harus disayangi, dihormati, bahkan diberikan perilaku yang baik kepada mereka ya, kepada anak-anak yatim ini yang ditinggalkan oleh ibu dan ayahnya ya. Nah, alhamdulillah seperti itulah ya yang harus kita lakukan kepada anak yatim. Ya, selanjutnya. Nah, ini ada tugas dari Bapak ya. Tugas ini tugas kelompok. Nah, kalian coba bentuk menjadi 5 kelompok terdiri dari 5 atau 6 orang lah, nggak apa-apa. Kalian identifikasi dari kedua kelompok gambar ini, baik kelompok A maupun kelompok B. Nah, di kelompok A, nah kalian lihat gambar tentang anak yatim, ada fakir miskin, orang yang sedang sholat ya di situ. Sama juga di gambar B ada gambar anak yatim, ada orang fakir miskin, ada orang yang sedang sholat. Nah, silahkan cermati dan amati gambar tersebut dan berikan tanggapan atas gambar tersebut dan refleksikan menurut kalian gambar tersebut bagaimana seharusnya. Nah, apakah perilakunya itu sudah tepat atau belum? Nah, kalau jika belum, yang seharusnya itu harus bagaimana? Silahkan kalian buat tabel ya, berupa tabel nanti Bapak sediakan. Tinggal diisi di kolom tabel-tabel tersebut, lalu nanti kumpulkan kembali kepada Bapak. Ya, tugas-tugasnya. Nah, jadi kesimpulannya, sebagai anak muslim, kita harus bisa memuliakan anak yatim, bisa memberi makan atau memberi harta kita kepada orang miskin. Terus apalagi? Nah, kita juga harus sholat dengan khusyuk. Jangan sholat karena ingin dilihat oleh orang lain, apalagi lalai dalam mengerjakan sholatnya. Harus rajin ya anak-anak, jangan malas-malasan ketika mengerjakan ibadah sholat. Dan yang terakhir, janganlah berbuat ria. Nah, ria itu apa? Perbuatan ibadah tapi ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain. Nah, mungkin sekian materi dari Bapak dalam bab kali ini tentang menyayangi anak yatim. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.